Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Juru Kalise, Pak Kadus, banyak Pak Kadus, Pak Babin, serta Krame warga Desa Awan, ya, termasuk semuanya saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Pada kesempatan hari ini saya mewakili Bapak Kapolres sebenarnya, yang harusnya beliau yang datang ke desa-desa, karena hari ini kebetulan ada peresmian gedung DPR dan rumah sakit, sehingga beliau mengutus saya selaku Kapolsek Kintaman. Bapak-bapak, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, hari ini hari Jumat, kalau di polisi itu ada program Jumat Curhat, ya, Jumat Curhat. Nanti secara maraton saya, kemudian Pak Kahit Dimas, kemudian para babin-babin yang ada di Polsek Kintamani, pada saat hari Jumat kita akan lebih turun ke desa untuk mendengar masyarakat kita dari tentang apa-apa yang mungkin ingin disampaikan kepada kami sebagai polisi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban. Kemudian juga kita saling sharing. Nanti apa-apa yang Bapak sampaikan akan kita tindak lanjuti. Terlebih dahulu mungkin saya memperkenalkan diri, saya Kapolsek Kintamani, nama saya Ruli Agus Susanto. Saya sudah beberapa kali kebetulan main ke Desa Awan. Hanya saja pada kesempatan siang hari ini kita bisa langsung bertatap muka dengan bapak-bapak sekalian. Saya kesehariannya tinggal di belakang asrama di Polsek. Kemudian saya juga ada rumah asal di Denpasar, di Bapak yang mungkin bapak-bapak yang sempat ke Denpasar, kami persilahkan singgah di belakang asrama Brimob Jalan Bakung, rumah saya. Bapak-bapak, saya hanya ingin menyampaikan bahwa keamanan dan ketertiban ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemarin itu ada rilis dari PBB bahwa kita Indonesia ini ranking 65 ya, dari 136 negara dalam hal keamanan dan kenyamanan. Nah, kita masih berada di tengah-tengah. Jadi kalau dari 100 orang penduduk, kejadian di tempat kita masih mencapai 5, sekian persen. Nah, ini tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab dari kami kepolisian, tentu saja ini merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Jadi saya pernah menyampaikan juga kepada mungkin Pak Babin, apakah sudah disampaikan, bahwa kita harus bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Ya, kalau semua individu sudah bisa menjadi polisi bagi dirinya, saya yakin tadi keamanan dan ketertiban itu terjaga. Maksud daripada menjadi polisi bagi dirinya sendiri itu, kita harus ingat bahwa mungkin kita punya barang berharga yang perlu kita amankan. Kita tidak harus menunggu Pak Babin, tidak harus menunggu polisi untuk mengingatkan. Jadi ketika mungkin kita punya motor, kuncinya harus diambil. Kemudian kalau tempatnya gelap, jauh dari pantauan, ya didekatkan. Nah, ini hal-hal inilah yang perlu kita
gelorakan, kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya semuanya sadar. Jadi tidak serta-merta tanggung jawabnya pecalang, tidak serta-merta tanggung jawabnya Pak Adus, tidak serta-merta tanggung jawabnya Juru Bendese, Pak Mekel. Jadi semua punya tanggung jawab masing-masing. Saya yakin di sini juga diatur dengan awik, ada hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban itu dijalankan dengan baik, pasti tidak akan ada masalah. Tapi ketika di antara hak dan kewajiban kemudian ada kepentingan pribadi, pasti akan ada permasalahan. Masalah dalam kehidupan, dalam masyarakat itu wajar, pasti ada. Namun, bagaimana cara menyelesaikan? Tadi ya, bagaimana cara kita menyelesaikan? Ketika kita sudah menjadi polisi bagi dirinya sendiri, oh saya ada masalah nih dengan tetangga dekat. Oh harusnya saya lapornya ke sini. Sehingga tidak sampai terjadi keributan, apalagi dengan tetangganya. Saya memang mendengar Desa Awan ini termasuk bagian dari desa yang sudah tertib, sudah baik. Ini tentu saja bukan karena kami ya, ini kesadaran hukum dari bapak-bapak ini, kesadaran untuk tertib itu sudah sangat tinggi, sehingga untuk hidup aman dan nyaman itu sudah bisa berjalan dengan baik. Saya sedikit menyampaikan ada 4 hal atau 5 hal nanti saya sebutkan kenapa negara-negara lain itu ya datang ke negara kita. Ya ini sudah jadikan standar oleh dunia internasional. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, untuk keamanan dan ketertiban itu Indonesia nomor 65. Ini masih sangat jauh. Ya, kemarin yang nomor 1 itu Qatar. Jadi orang berjalan sendiri tengah malam jam berapa dia tidak khawatir. Nah, itu di Qatar. Jadi nomor 1-nya di Qatar. Dia prosentase dari 100 orang itu kejadiannya sangat rendah, cuma 2,sekian %. Nah, untuk tadi saya sampaikan hal yang dijadikan pertimbangan negara lain berkunjung ke negara lain itu adalah yang pertama keamanan dan ketertiban. Jadi dia akan merekomendasikan negaranya berkunjung ke negara kita ketika negara kita memang tadi yang pertama keamanan dan ketertiban, aman dan tertib. Kemudian yang kedua adalah kebersihan. Kebersihan ini sangat penting. Tidak mungkin orang itu akan datang ke tempat kita kalau kita kotor. Makanya menjaga kebersihan itu sangat penting. Ya ini memang biasanya kalau kebersihan ini perlu pengelolaan. Saya yakin di Desa Awan ini sudah ada apa yang sering saya bilang PTS. Itu untuk menjaga kebersihan. Jadi itu menjadikan pertimbangan ya, desa wisata. Ya, desa wisata itu pasti salah satunya adalah desanya bersih. Kemudian yang kedua adalah wabah penyakit. Ini berkaitan dengan kebersihan. Kita pernah mengalami, negara kita pernah mengalami ada namanya pandemi COVID sampai levelnya level 4. Ketika itu, jadi negara-negara lain itu semua melarang warga negaranya untuk berkunjung ke tempat kita. Itu menjadi pertimbangan ya. Jadi wabah penyakit itu. Kemudian yang keempat adalah tertib berlalu lintas. Ya, tertib berlalu lintas itu cermin budaya bangsa. Ketika kita ngelihat jalan rayanya macet, orang males. Nah, untuk itu berkaitan dengan tertib berlalu lintas,
kami selaku polisi hanya bisa menghimbau ya, menghimbau supaya masyarakat sini untuk tertib, memenuhi aturan berlalu lintas. Karena sebenarnya apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang paling tidak disukai oleh masyarakat. Contoh ya, pakai helm, mungkin melengkapi kendaraannya sesuai dengan spek, knalpotnya benar. Karena sebenarnya itu untuk keselamatan kita semua. Jadi menggunakan helm itu untuk keselamatan. Baru-baru ada kejadian di Batur, ibu guru waktu itu sebenarnya jatuhnya tidak keras, tapi karena tidak menggunakan helm, kemudian kepalanya kebentur aspal, akhirnya jadi fatal, akhirnya meninggal. Ini hal-hal yang sepele. Artinya ya memang semua orang itu memiliki takdir, memiliki garis tangan, nasibnya udah tertuliskan. Tapi kan kadang-kadang ada waktunya, yang sudah ada waktunya meninggal dan ada yang belum waktunya. Kalau orang Bali bilang salah pati ya kan? Jadi kan nasib orang itu kan tergantung berapa hal lagi ya. Yang pertama garis tangan, ya garis tangan. Kita ini kalau mungkin Pak Juru Pendesa ini jadi Juru Pendesa mungkin garis tangannya, takdirnya. Karena garis tangannya ada ditakdirkan jadi Juru Pendesa. Ya nasib. Nah itu ya. Jadi orang itu dipengaruhi oleh garis tangan. Yang kedua adalah campur tangan. Ini ada Pak tangan-tangan terus ya, campur tangan. Kadang-kadang kan ada nih, mungkin anaknya Pak Kadus mau jadi apa? Jadi pegawai kecamatan atau pegawai puskesmas. Nah, ini kita contohkan. Nah, ada campur tangan mungkin Pak Kadus punya kenalan orang provinsi, orang kabupaten, tolong dong anaknya. Nah itu campur tangan, kemudian pejabatnya nyampurin, Pak Camat, tolong itu, bantu itu. Nah itu campur tangan, ya. Kemudian tangan yang ketiga adalah buah tangan, ya buah tangan. Kadang-kadang kan ada itu, ya, yang saya sertifikatnya cepat selesai, saya bawalah jeruk di tempat kresek tenteng. Wah ini oleh-oleh, tolong sertifikatnya biar cepet. Padahal ya memang tidak mau, tapi itu kan mempengaruhi. Wih saya enak nih, nggak jadi-jadi. Yang ketiga tuh ya buat tangan. Kemudian yang tangan keempat adalah tanda tangan. Ya, kadang-kadang ada memo. Ini tanda tangan. Ya, nitip, tolong dibantu. Nah itu tanda tangan. Itu ya ada 4 tangan yang mempengaruhi nasib kita. Ini kembali kita ke lalu lintas tadi. Jadi nasib kita yang membawa diri kita sendiri. Makanya tolong dalam berkendaraan tertib, pakai helm, jangan ngebut, jangan buceng 3. Saya yakin bapak-bapak semua yang di Desawan sudah tertib. Hanya saja mungkin kalau ada anak-anak yang masih di bawah umur disampaikan, diingatkan ya, supaya tidak menjadi korban kecelakaan. Itu yang ingin Tian sampaikan. Yang pertama, saya senantiasa menghimbau untuk kita selalu tertib. Bukan berarti masyarakat Desawan tidak tertib, sudah tertib. Mari tetap kita pertahankan. Kemudian terkait dengan penyambutan tahun baru, saya hanya berpesan lebih baik dirayakan di rumah atau di lingkungan.
rayakan malam tahun baru itu dengan sewajarnya. Ya, jangan euforianya berlebihan kemudian nanti mengakibatkan hal-hal yang fatal. Ini tolong nanti Pak Bucalang, Pak Dirut, Pak Kadus, tolong dijaga. Ingatkan masyarakatnya yang berlebihan. Ini tahun barunya jangan salah loh, tahun baru Isa Al-Masih, hari lahirnya. Ya, kalau orang Kristen itu ya Nabi Isa. Tahun baru kita adalah, tahun barunya orang Bali adalah tahun baru 1. Tahun barunya orang Bali aja Nyepi. Betul ya? Nah itu. Sehingga saya mengharapkan boleh merayakan tahun baru tapi sewajarnya. Jangan sampai mabuk-mabukan, jangan sampai berlebihan. Pesta kembang api sampai rumahnya kebakaran, jangan. Tapi lakukan perayaan itu sewajarnya sehingga tahun baru itu terus tahunnya ya. Yang terpenting bukan tahun baru tapi kita tetap menjalani tahun itu terus akan datang lagi. Itu saya mohon nanti kerjasama dan bantuannya supaya kita tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian nanti silahkan Bapak-Bapak, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, nanti akan saya jawab kalau memang saya bisa menjawab. Kemudian kalau misalkan nanti kita perlu sharing, kita akan sharingkan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Dirut Pendesa, Pak Kadus. Mengakhiri dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Kapolsek. Nah ini kepada kamu Desa Tatawan, Pak Kapolsek berwanti-wanti menyampaikan ini adalah siri ataupun curhat. Apapun yang menjadi keluhan Dane bisa disampaikan. Terkait dengan kasus hukum bisa disampaikan kepada Bapak Kapolsek. Dan ini Pak Kapolsek, pengalaman kami di desa ini ketika ada kasus-kasus hukum yang melibatkan salah satu warga kami, yang pertama yang dilakukan oleh prajulu ataupun pengurus desa di sini adalah menjembatani ataupun melakukan proses kekeluargaan terlebih dahulu. Ketika proses kekeluargaan itu tidak menemukan titik temu, baru kita limpahkan ke penegak hukum. Itu yang terjadi selama ini. Tapi banyak juga masyarakat yang ketakutan ketika menemukan kasus-kasus hukum untuk melaporkan ke penegak hukum, karena takutnya jadi saksi yang takut Pak Kapolsek. Masyarakat kami ini dipanggil berkali-kali ke Kapolsek, itu yang ditakutkan. Padahal waktu ini kebetulan Tiang sendiri belum tahu ada lagi kasus pencurian di sini yang diunggah ke media sosial. Jerunya ini dipetik pakai gunting kalau nggak salah. Ini ada yang share di media sosial. Artinya ini laporan kepada kami pun tidak ada, apalagi ke penegak hukum. Nah, kemungkinan yaitu tadi ketakutan dijadikan sebagai saksi, jangankan sebagai tersangka, sebagai saksi pun takut warga kami sebenarnya. Nah itu. Nah kemudian kepada Idanya Kramo menawi weten yang mau disampaikan, kirim kebetulan Pak Kapolsek hadir mengenai keamanan, ketertiban di masyarakat ataupun kasus-kasus hukum yang lain. Larissa. Kita jawab dulu ya. Oke. Tadi terima kasih Jero, ada penyampaian yang mungkin perlu saya memperjelas. Jadi di desa ini Bapak Gubernur kita, kemudian Majelis Desa Adat Provinsi itu sudah membuat namanya si Pandu Beradab, sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Nah, terkait permasalahan ringan, ya, di si Pandu Beradab itu ada ke Jero Pendesa,
kemudian ada dari unsur Pecalang, ada dari unsur Linmas, kemudian Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa. Di sana merupakan forum, ya. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya ringan, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya bisa diselesaikan dengan forum, dengan forum itu bisa. Jadi tidak perlu nanti Pak Babinsa tinggal melaporkan kepada kita sedang melakukan penanganan mediasi mungkin keributan masyarakat. Nah, tapi terkait tentang tindak pidana yang cukup berat, yang sedang, nah nanti memang itu nanti kewenangan dari Pak Babinnya yang menyampaikan nanti dilaporkan, atau mungkin salah satu pihak masih belum puas. Jadi hukum itu kan ada 3 asas. Yang pertama, kepastian. Kepastian itu biasanya adalah aturan perundang-undangan, itu basisnya adalah tadi. Kepastian itu basisnya tadi. Ya. Jadi menjamin kepastian. Ya. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Adil itu normatif. Ya mungkin bagi Pak Juru Pendesa adil, buat saya tidak adil. Buat Pak Kadus adil. Nah contoh, ini kan kayak kemarin final sepak bola Argentina lawan Prancis. Mungkin bagi Argentina adil dia menang, ya. Tapi yang Prancis gak adil. Kemarin banyak yang kontroversial misalnya. Itu adil itu normatif. Tapi yang memiliki kewenangan di sini adalah keadilan. Tadi kan kita merujuk pada kepastian, ada aturan, kemudian ada hakim. Adil itu yang maha adil adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu sumber daripada keadilan. Kemudian adalah ditunjuk ya hakim. Makanya hakim itu memiliki hak penuh. Dia mewakili Tuhan, tanggung jawabnya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Ketika kepastian, kemudian keadilan tidak memenuhi kepuasan, tadi kita kembalikan kemanfaatan. Sehingga tadi makanya forum itu yang disampaikan kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang bisa diselesaikan, kita persilakan. Nah makanya si pandu beradatnya tolong diaktifkan, gitu nggih. Nah, mungkin kalau sewaktu-waktu mungkin mau ngundang kami, ngundang Pak Kanit, boleh. Ya nanti kita sharing. Jadi kita memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana menangani sebuah permasalahan. Sehingga tadi masyarakat bisa terpuaskan, enggak. Kemudian terkait tadi ya kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum itu menjadi saksi itu jangan takut. Kan hanya ditanya. Ya saksi itu kan dari apa yang dialami, didengar, dilihat, ditanya saja. Jadi tolong dibedakan ya polisi sekarang atau zaman sekarang sama zaman dulu, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Kami juga bukan anti kritik ya, kalau memang salah tolong diingatkan, ditegur sama-sama. Kemudian yang selanjutnya saya kemarin membuat program namanya Pesadu, menerima setiap pengaduan. Ada nomor telepon saya yang saya sampaikan dulu, dapat ya. Ada nomor telepon saya. Kartu ya Pak Babin? Juga di kantor desa kan? Nanti dikasih nanti sebagian. Ya. Jadi tolong, medsos itu kan ada baiknya, ada juga tidak baik. Ketika kita ini bijak bermedia sosial mungkin itu bagus. Tapi ketika kita ini ya kurang berbijak atau sembarangan menggunakan media sosial, akhirnya ya menjadi jempolmu ya jadi harimau gitu. Artinya malah petaka. Karena media sosial itu begitu cepatnya. Ya, kalau kita salah tuh susah untuk menarik. Nah untuk itu sudah banyak contoh.
Ya, banyak contoh orang-orang yang terjerat kasus hukum karena media sosial. Nah, itu kartu mesadu berguna untuk yang pertama ya kita supaya dekat. Ya, tidak harus Bapak datang ke polsek ketika ada permasalahan, ada hal-hal yang penting, ya bisa ditelepon di handphone, bisa di WA. Gini, Pak Biro Menisa, mungkin krama yang lain saya persilahkan. Ada? Ya, dari Sang Siro menawi wonten. Nah, niki sebelum niki mungkin niki wonten lagi sedikit Pak Kapolsek. Sebenarnya kami di Desa Adat sudah ada himbauan dari Bapak Gubernur terkait perlindungan tempat suci ataupun pradima. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal terburuk biar tidak terjadi, kira-kira langkah-langkah yang perlu kami lakukan seperti apa? Nah, mohon masukan dari Bapak Kapolsek terkait perlindungan tempat suci ataupun pradima, karena kalau nggak salah sudah 3 kali di biro kami sudah terjadi kasus hukum di tempat suci. Nah, itu mohon masukan dari Bapak Kapolsek terkait teknis pencegahan biar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Nah, mungkin ke Bapak Kapolsek. Oke, jadi untuk tempat-tempat suci saya berharap tetap dilaksanakan pengamanan. Kemudian mungkin pecalang dilaksanakan ronda. Tapi yang paling penting kalau memang bisa diajukan anggaran dipasang CCTV. Jadi CCTV, kemudian jadi kan kalau dulu itu kotak-kotaknya nih tidak ada kuncinya. Kan sebenarnya boleh dipasang kunci. Nah, dipasang kunci. Kalau memang ada yang sakral sekali dan harganya mahal, itu lebih baiknya disimpan di tempat lain yang memang lebih aman daripada nantinya justru di luar dari pengawasan. Kemudian ya memang harus dilaksanakan jaga, jadi kemit, namanya nama kemit ya. Tapi yang memang kalau memang mau seperti itu kan mungkin ya dibuatlah sistem pengamanan. Tapi kalau memang mau bisa boleh diambil, disimpan di tempat mungkin yang lebih mudah untuk diawasi. Sama tolong CCTV ya. Memang kadang CCTV itu macam-macam, okay? Tapi saya berharap kalau misalkan nanti menganggarkan kemudian beli CCTV, tolong yang SNI. Kadang-kadang kalau yang tidak SNI memang buntutnya kamera, tapi dia ketika nanti kita perlukan tidak bisa diambil. Nah, kalau nggak SNI biasanya ya rekamannya pun nanti cepat, jadi tidak bisa diambil. Jadi kalau memang menggunakan CCTV, tolong yang SNI. Oke, enten balik? Ada? Mungkin dari Rama ada yang mau disampaikan? Oke. Ayo Pak, sedikit pada bosnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya selaku Kepala Dusun Ring Awan Koripan yang sebelah barat Bapak. Pertama, Ring Pak Kapolsek Buaning niki sungguhan di depan sudah ada milik Mardian Dungun ya. Langsung mantan Bapak Tiga selaku Kepala Dusun Ring Awan Kauripan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak beserta jajaran bahwasanya hari ini bisa turun ke desa kami di dalam rangka kegiatan program Jumat Curhat. Dan kebetulan kemarin yang di WA oleh Bapak Wakil kemudian oleh Bapak Babin bahwa hari ini Bapak Kapolsek akan turun di desa kami sehingga kami bisa mempersiapkan tempat dan menghadirkan tamu. Salah satunya adalah warga Pecalang yang kami hadirkan, kemudian
Prajuru Banjar Adat, Bapak, kemudian warga masyarakat, kemudian ada wakil kita di BPD juga bisa hadir hari ini. Gitu. Terkait tadi penyampaian Bapak, sebetulnya kami di Banjar Kauripan banyak menerima keluhan terkait pencurian. Bahwasanya kemarin seperti yang disampaikan oleh Bapak Indonesia Adat, ada yang sampai mengunggah di media sosial karena jeruknya di kebunnya hilang. Mau kadang-kadang tiang sendiri juga laporan tiang hilang, kemudian Nabi Antuk niki ketika nanti benten marga masyarakat kami yang kali ini mohon sekiranya bisa difasilitasi. Menikah saking Ditya, terima kasih Bapak Kapolsek sudah hadir di desa kami, sehingga kami tidak surut-surut atau tidak bosan-bosannya mohon bimbingan daripada Bapak. Terima kasih. Ditya, waktu sebenarnya saya serahkan kepada Pak Kapolsek. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama terkait tentang pencurian, bagaimana kami bisa tahu, bagaimana kami bisa mengambil langkah-langkah ketika masyarakat sendiri tidak pernah melapor. Jadi jangan takut. Ini tugas Pak Babin ini. Jadi tugas Pak Babin adalah memberikan pemahaman dan mengetuplah kesadaran hukum. Jadi untuk melakukan pelaporan itu bagian dari kesadaran hukum. Jadi jangan takut. Jadi setiap ada kejadian, secepat-cepatnya dikabari sehingga kita bisa segera mengambil langkah-langkah. Kalau perlu bisa menangkap pencurinya. Nah kalau nanti terlambat dikasih tahu malingnya sudah nyampe Jawa atau nyampe Denpasar kan susah. Jadi mohon kerjasamanya ketika ada kejadian segera dilaporkan. Tolong ini disampaikan juga Pak Kardus. Jadi jangan takut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apalagi saya sudah ada, nanti ada nomor telepon Polsek juga, ada nomor telepon Pak Babin juga, ada nomor telepon yang tadi tiang sampaikan juga di kartu pesatu. Kemudian yang kedua, saya kembali tadi sudah saya sampaikan, tolong menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ketika misalkan ada potensi terjadinya pencurian tadi, terjadinya kejahatan, tolong di pribadi-pribadi di di desa ada di dusun membentuk sistem pengamanan yang bisa memprotek tadi. Ya mungkin karena ini musim jeruk, kemudian dari setiap yang punya mungkin keluarganya satu-satu untuk melakukan pos kamling. Mungkin kalau bahasa Indonesianya kan pos kamling. Jadi dibuatlah. Jadi tadi tanggung jawab membuat keamanan dan ketertiban bukan semata-mata kepada polisi saja. Tapi ini nanti akan jadi perhatian kami, dari perhatian dari Pak Babin, supaya bagaimana kita meniadakan gangguan tadi. Kemudian yang kedua terkait tentang pembuatan laporan kehilangan, itu sebenarnya kan awan tidak terlalu jauh dengan Polsek, jadi datang saja. Namun nanti saya akan jadwalkan di Polsek Kintamani sekarang punya program pos polisi keliling. Jadi kita itu sering datang ke desa-desa, ke pasar, ke tempat upacara. Ketika ada masyarakat yang kehilangan KTP, buat di sana bisa. Nah, nanti Pak Babin nanti dijadwalkan koordinasi dengan Pak Kanit Dimas nanti ya. Nanti kita akan adakan kegiatan itu di sini di Desa Awan. Ada pos polisi keliling, nanti silakan masyarakat yang ingin mengurus surat kehilangan, nanti kita akan fasilitasi. Mungkin itu ya Pak ya, sudah terjawab terkait tentang terjadinya pencurian. Saya mohon dengan sangat jangan takut. Sekali lagi jangan takut. Tidak ada yang ditakuti gitu. Nah itu yang kecuali memang
apa ya, bapak salah habis ngerampok terus lapor, itu takut kan gitu. Nah kemarin ada juga tuh pelaku penganiayaan habis melakukan ini, dia datang ke polsek lapor, tidak kita apa-apakan. Justru karena dia ketakutan melaporkan bahwa keluarganya di rumah tidak aman, kita jemput keluarga. Jadi supaya kita meniadakan masalah yang lain yang akan timbul. Makanya tolong secepat-cepatnya disampaikan kepada kita sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah supaya tidak terlanjur dalam. Mungkin itu Pak Kades, ada Bapak? Ada yang mau disampaikan? Oke, silakan. Mari Pak, mari Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelum dia menyampaikan beberapa pertanyaan atau bimbingan kepada Bapak Kapolsek, Bapak Kanit, Bapak Babin juga Jero Penisa, Pak Kadus, semoga kalian lan kramo di tiang sinarang sami sana sampun bersida hadir iki. Tadi dia ngide ngadinin masalah keamanan juga. Wow, sampun ke bawah. Ini benten pencurian kadang-kadang itu ampun. Nas asiki pertanyaan titian mau diberikan pandangan atau solusi. Nah ketika wonten kejadian atau pencurian itu sering kali Riki kamu kita kalau wonten kehilangan atau pencurian itu napi pemargian titian sepatutnya nih kan. Sering terjadi Riki ketika wonten salah satunya di post di media sosial, terus kamu yang lain ini darusnya penasaran bagaimana dan di mana sih TKP-nya. Nah itu kan darusnya menggerudukan baris. Nah pernah kan kejadian sama Riki pun kejadian dari Suci. Nah itu pun penapian pun itu sedurunnya kan keramu-keramu yang lain juga banyak berkerumun Riko. Minapnya Riko dados faktor kesulitan juga pihak kepolisian untuk tentang ngecek nih gitu. Nah pun api antuk ngaritat kalau, nah mudah-mudahan enten kejadian seperti kemarin pencurian ngaritat kalau enten setelah sinungil keramu enten kejadian kehilangan atau pencurian, langkah-langkah nabi sepatutnya titiang ambil lah ketika enten kasus seperti ini. Nah ini mantan semua. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ketika kita menemui kejadian, kemudian nanti dari pihak pecalang ini diberikan laporan atau mungkin Pak Jero Pendesa diberi laporan ada kejadian, kemudian Pak Jero Pendesa menyampaikan kepada pecalang untuk amankan TKP, namanya TKP, tempat kejadian perkara. Kalau olah TKP itu tugasnya kami, polisi. Kemudian yang terpenting adalah menjaga status quo. Ya, itu pecalang. Jangan sampai ada orang masuk ke dalam area. Jangan ada sampai dipindahkan barang-barang yang ada di sana. Karena status quo TKP ini sangat penting untuk proses penyidikan lebih lanjut. Siapa tahu pencurinya masih meninggalkan sidik jari. Nah, ketika kita nanti kesulitan mengidentifikasi dari kami biasanya manggil anjing pelacak satwa. Nah, ketika TKP itu sudah mencampur aduk, anjingnya jadi yang tercium baunya Pak Jero Pendesa, jadi bukan malah malingnya. Makanya pentingnya kita menjaga status quo. Jadi tolong kamu jangan dulu masuk nunggu Pak polisinya datang. Nah ini bedanya. Kalau TKP lalu lintas, ada kadang-kadang kan ada kecelakaan lalu lintas. Kemudian nunggu polisinya masih perjalanan, tapi posisinya mengganggu
lalu lintas, jadi macet gara-gara kejadian. Nah itu boleh dipindahkan tapi dengan cara tetap menandai roda depan belakang, di garis roda belakang. Kemudian nanti kan ada bekas-bekasnya, nanti mungkin dijalankan dulu, nanti setelah itu baru diolah TKP. Jadi pentingnya di sana. Kenapa? Ini saya cerita. Kalau di lalu lintas kenapa harus dikasih tanda? Karena di sana ada kelihatan titik, namanya titik key point, titik tabraknya. Sebenarnya yang salah ini yang dari arah mana? Siapa yang melanggar duluan? Nah nanti itu dihitung dari jarak. Ada tanda medan yang tetap. Biasanya kalau ada tiang listrik, ada batu yang memang dia tidak yang permanen di sana, nanti akan ditarik aja ukur. Itu biasanya. Sehingga kita bisa mengetahui siapa yang sebenarnya melanggar duluan, yang salah, yang benar. Sama ya. Nanti ketika di sini ada perkara apapun, mungkin penganiayaan, kemudian pencurian, tolong jangan dirusak TKP-nya. Segera lapor Pak Babin atau lapor ke Polsek, Pak Pecalang jaga, jangan ada yang rusak TKP. Sehingga tadi kita bisa melakukan penyidikan lebih lanjut. Ketika nanti sudah rusak, ya kita kesulitan. Makanya dalam hal membantu polisi adalah ya tadi mengamankan TKP, membuat status quo. Ya, membuat status quo, jangan sampai ada orang lain yang tidak berkepentingan justru masuk. Saya juga sampaikan, pelaku tindak pidana pasti dia akan, ya itu sudah ciri ya, itu ada namanya kalau dalam ilmu kriminologi itu ada apa namanya. Jadi pelaku tindak pidana itu pasti dia ingin tahu hasil perbuatannya. Ya, jangan sampai dia karena hasil perbuatannya belum sempurna kemudian disempurnakan. Ngerti ya? Contoh kan, Bapak tiap hari nonton sidang tuh. Nah itu karena dia mau menyempurnakan TKP supaya tidak ketahuan gitu. Dirubah CCTV-nya, diambil. Nah itu contoh. Makanya apa pentingnya kita mengamankan atau membuat status quo di dalam TKP. Oke, itu saja. Bapak, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Nanti lain kali saya akan sering main ke sini. Kalau nggak secara resmi gini, mungkin kita duduk-duduk kayak waktu ini duduk di rumah Pak Ketua ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol, minum kopi atau di kebun jeruk nanti gitu. Ada lagi, Pak Babin, ada tambahan? Ampun, Anda dijadwalkan pos keliling di sini nanti, atau mungkin masyarakat sini diingatkan tanggal sekian akan ada pos keliling supaya semuanya persiapan untuk membuat surat keinginan. Oke, Bapak ada? Oke. Terima kasih ada waktunya. Om Swastiastu pada Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan Tiang selaku Kepala Kewilayahan atau Pian Banjardinas sangat menyambut baik program Bapak ini. Program Mesadu. Artinya kami merasa lebih dekat dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Bapak Kapolsek beserta anggotanya. Dan kami juga sangat berterima kasih sudah diberikan anggota Bapak seperti Bapak Made Suarsano Babin yang sudah bertahun-tahun sangat menyatu dengan masyarakat di Desa Awan ini. Bahkan apapun keluhan masyarakat, beliau secara pribadi dan secara umum siap siang dan malam ikut berpartisipasi. Itu yang kami mewakili masyarakat mengucapkan banyak terima kasih.
seperti yang dibahas tadi yang disampaikan oleh Ramo juga, Bapak, ada beberapa persoalan pencurian yang sudah di Indonesia juga sudah sampaikan, yang juga kepada Bapak Pecalang yang sudah berkenan hadir agar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek tadi, tata caranya ketika ada kasus kan juga. Dan dia ingin juga memberi memohon arahan kepada Bapak, walaupun ada beberapa masyarakat yang sudah paham, Pak, bagi yang belum agar lebih paham, dan bapak-bapak yang hadir selaku pecalang dan warga bisa memberikan nanti kepada masyarakat pengetahuan yang diberikan oleh Bapak terkait di jalan raya. Nah, misalnya ada kejadian kecelakaan, nah itu sudah pasti di semua desa pasti terjadi, karena nasib, takdir, dan kelalaian tentunya. Masyarakat itu takut melapor karena mungkin nasi yang ragu beli aku udah disangkakan ini. Nah, setelah melapor, padahal kadang-kadang si A dan si B kecelakaan ini sudah damai, Pak, sudah damai, takut dia menyampaikan di kemudian hari ada kasus lagi, mungkin ada yang keberatan, aku jemune penuh gede, terus lagi kan ada juga seperti itu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, Pak. Nah, ketika ada perdamaian seperti apa? Nah, itu misalnya damai kesepakatannya. Nah, kalau misalnya sudah ada perdamaian di kepolisian, biasanya warga itu takut, aku bin kemoy sampai kemon dan megah seman kan kita hari binan aku berdamai ya di bin, mohon maaf Bapak, mungkin oknum ada apa bin tagi nepe ragu. Nah ini yang masyarakat kadang-kadang ketidakpercayaannya, Pak, kepada polisi itu juga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program Bapak ini dan bimbingan Bapak, arahan kepada anggota dan pendekatan kepada masyarakat lebih menyatu dan masyarakat lebih percaya diri kepada polisi dan lebih yakin bahwa adanya polisi saya lebih nyaman dan lebih aman, baik di berwarga dan di jalan raya. Terima kasih, Bapak. Baik, saya sampaikan kembali bahwa kesadaran hukum kita itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi sekali lagi jangan sampai takut sama kami. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, jadi ajas kepastian itu ya. Jadi penyelesaian sebuah kasus itu kan win-win solution. Kemudian masalahnya itu selesai, ada kepastian hukum. Kemudian yang kedua, kalau memang masih ada yang tidak puas, ya dibawanya ke pengadilan, ada proses, dilaporkan ke polisi, kemudian disidik sama polisi, dikirim ke jaksaan, dari jaksaan kemudian dilakukan penuntutan sampai diadili. Sehingga tadi adil itu normatif, kadang udah diputuskan hakim, wah ini nggak adil nih Pak hakimnya, tapi itu sudah keputusan hakim adil. Ketika penyelesaiannya itu mediasi, ya, kesepakatan berdamai. Tadi kan saya sudah jelaskan ada namanya forum. Nanti forum dibuat surat pernyataan bahwa memang kejadian ini sudah selesai. Dengan kesadaran diselesaikan di sini. Mengetahui Pak Babin, mengetahui Pak Liste, Pak Mekel, Pak Kadus, silakan tanda tangan di buku dan memang menyaksikan bahwa permasalahan sudah selesai. Tapi ini permasalahan yang ringan ya Pak ya, kalau memang pidana menganiaya kemudian menghilangkan. Penganiayaan pun kemarin beberapa kali bisa kita mediasi, kemudian kita dudukkan berdua, bisa melakukan penyelesaian perkara. Nah,
terkait tentang keluarganya lah, ada ininya, kemudian udah selesai, udah diselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi tolong, dan saya berharap apa yang sampaikan bisa ditularkan atau disampaikan lagi kepada yang lain yang tidak hadir, sehingga tadi untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri ini bisa berjalan dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi.